Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik semua yang ada di rumah. Kembali kakak melanjutkan video pembelajaran kakak masih tentang bilangan bulat. Saat ini kita sudah masuk di pembahasan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, kemarin penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Alhamdulillah Bapak lihat adik-adik semua sudah bisa mengerjakan dengan baik. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat menurut Bapak atau menurut kakak ini mudah ya, lebih mudah dari penjumlahan dan pengurangan ya, karena cuman ada sedikit konsep saja yang perlu kalian pahami. Oleh sebab itu ikuti terus video pembelajaran kakak untuk sama-sama kita cermati bagaimana mengoperasikan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, kakak mulai dengan perkalian bilangan bulat. Nah, ada satu konsep di sini untuk perkalian bilangan bulat. Konsepnya begini. Hasil perkalian dua bilangan bulat bertanda sama. Jadi, entah dia tandanya itu sama-sama positif dikalikan atau sama-sama negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ya, jadi kalau dua bilangan bulat, ya, tandanya sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka hasilnya positif. Ya, saya kasih contoh di sini. Yang pertama, 8 kali 3. 8 positif, 3 juga positif. Maka hasilnya pasti positif. Positif 24. 8 kali 3, 24. Ya, karena keduanya positif. Begitu juga, misalnya 7 kali 5, sama-sama kedua-duanya positif, maka hasilnya 35. Kemudian bagaimana kalau dua-duanya negatif nih? Minus 6 kali minus 3. Ya, maka hasilnya tetap positif. Ya, sebagaimana konsep kita tadi, kalau bertanda sama maka hasilnya positif. Ya. Bagaimana misalnya kalau lagi keduanya negatif nih, min 2 kali min 8 atau negatif 2 kali negatif 8, maka tetap positif 16. Ya. Kemudian ini lagi minus 10 kali minus 5, ya maka kedua-duanya negatif, ya pasti hasilnya positif. Positif 50. 10 kali 5, 50. Negatif kali 10, negatif 10 kali negatif 5, ya positif 50. Ya. Contoh terakhir 4 kali 9, 36. Kenapa? Karena kedua-duanya positif. Mudah bukan? Perkalian, ya. Hanya ada dua kemungkinan, keduanya negatif atau keduanya positif. Ini konsep pertama. Konsep kedua nanti masih perkalian bilangan bulat. Bagaimana kalau berbeda tanda? Ya, perkalian dua bilangan bulat yang berbeda tandanya pasti hasilnya negatif. Pasti hasilnya negatif. Jadi entah itu yang bilangan awalnya negatif, ya, atau bilangan keduanya yang negatif. Jadi negatif kali positif atau positif kali negatif. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Contohnya di sini negatif 8 kali 3 pasti hasilnya negatif 24. Negatif hasilnya. Ya. Kemudian 7 kali negatif 5. 7-nya positif, negatif 5 negatif. Min 5-nya negatif. Ya, maka 7 kali min 5 ya min 35. Ya, pasti hasilnya minus nih. 6 kali minus 3. Ya, 6-nya positif, minus 3-nya negatif. Pasti hasilnya minus 18. Kemudian minus 2 kali 8, ya, minus 2-nya negatif, 8-nya positif, pasti hasilnya negatif. Kemudian minus 10 kali 5, hasilnya minus 50, karena keduanya yang satunya negatif, yang satunya positif. Terakhir, 4 positif kali min 9 negatif sama dengan minus 36. Kakak simpulkan kembali bahwa kalau kedua bilangan bulat dikalikan berbeda tandanya, yang satu positif satunya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Pasti negatif ya. Kakak cukupkan untuk perkalian bilangan bulat. Jadi cuma ada dua konsep di sana. Konsep kalau sama tanda maka positif, kalau berbeda tanda maka negatif. Kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Ini sama aja seperti konsep perkalian. Jadi hasil pembagian dua bilangan bulat bertanda sama juga hasilnya positif ya. Juga hasilnya positif. Contohnya 10 bagi 2, 10 positif, 2 juga positif, maka hasilnya positif 5 ya. Kemudian bagaimana kalau dua-duanya negatif? Minus 10 bagi minus 2, maka hasilnya positif.
padahal kedua-duanya minus ya. Kemudian 21 bagi 3, 21 itu positif, 3 itu positif, maka hasilnya positif 7. Bagaimana kalau negatif 21 bagi negatif 3? Ya, kedua-duanya negatif, maka hasilnya tetap positif. Minus 33 bagi minus 11, kedua-duanya negatif, maka hasilnya positif 3. Begitu juga kalau kedua-duanya positif, 33 bagi 11, kedua-duanya positif, maka hasilnya juga positif. Selanjutnya, pembagian bilangan bulat, konsep kedua, konsep terakhir ini yang akan kita pelajari. Kalau kita akan membagikan dua bilangan bulat yang tandanya berbeda, maka sudah pasti hasilnya negatif. Kalau berbeda tandanya ya, yang satu positif dan yang satunya lagi negatif. Kita kasih contoh supaya lebih memudahkan adik-adik. Negatif 10 bagi positif 2. Nah, ini berbeda tanda, maka hasilnya negatif 5. 10 bagi min 2, min 5. Kemudian 21 bagi min 3, min 7. Atau kita balik, yang negatifnya 21, 20 minus 21 atau negatif 21 bagi 3, minus 7. Ya, sama aja kan? Mau positif 21 tapi pasangannya minus 3, pasti hasilnya minus 7, atau yang negatifnya 21 ya, 3-nya yang positif pasti hasilnya minus 7. Selanjutnya 33 bagi minus 11, maka hasilnya minus 3. Terakhir min 33 bagi positif 11, maka hasilnya juga min 3 ya. Ini kalau bilangan bulat yang berbeda tandanya. Kakak rasa sampai di sini pembelajaran kita, anak-anakku sekalian. Kalian sudah belajar dua hal, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, pahami konsepnya, maka kalian akan mudah untuk mengerjakannya. Alhamdulillah adik-adik semua, kita sudah mempelajari materi kita perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kakak harap kalian bisa sering-sering untuk latihan soal, karena matematika biasakan mengerjakan latihan soal maka menjadi mahir ya. Biarpun kita sudah paham konsepnya, kadang kalau tidak sering mengerjakan soal-soal latihan, maka kita juga akan kesulitan nantinya ya. Banyak latihan, banyak mencoba ya, maka menjadi sempurna ya. Sampai di sini video pembelajaran kakak. Terima kasih kalian sudah mensupport, sudah mensubscribe channel kakak. Dengan subscribe itu kakak harap bisa memotivasi kakak juga untuk bisa membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.